Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita semua boleh menikmati hari yang baru ini karena anugerah Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Oleh karena itu, marilah kita mengawali hari ini dengan membaca dan mendengarkan firman lewat channel YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Supaya kita sebagai orang-orang percaya semakin menyadari betapa pentingnya saling mengasihi, saling berbagi dengan orang di sekitar kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal lewat Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas hari yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Di saat ini kami sangat rindu untuk mengawali hari ini dengan sabda firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami semakin diperlengkapi, bahkan semakin diperbaharui. Tuntunlah kami supaya boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tema renungan hari ini, supaya ada keseimbangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar seorang yang bernama Jose Mujica? Dia adalah seorang yang menjabat sebagai presiden ke-40 negara Uruguay sekitar tahun 2010 sampai 2015. Presiden yang dijuluki sebagai salah satu presiden termiskin di dunia. Dia tinggal bersama istrinya di pertanian atau di pinggiran ibu kota Montevideo dengan pekarangan yang ditumbuhi rumput liar. Mujica menolak tinggal di istana kepresidenan selama menjabat. Dan yang luar biasanya, dia mendonasikan 90% gaji bulanannya ke badan amal supaya boleh dimanfaatkan untuk orang-orang miskin dan yang sangat membutuhkan bantuan. Dengan gaya hidupnya, dia dijuluki presiden termiskin di dunia. Tapi yang menakjubkan, dia malah menjawab bahwa orang yang miskin adalah orang yang hanya sibuk mengejar kemewahan pribadi dan tak peduli dengan orang lain yang kesusahan. Ini adalah teladan yang sangat luar biasa bagi kita sebagai orang Kristen soal memberi. Dalam bagian firman ini, kita juga belajar tentang jemaat-jemaat yang berada di Makedonia, yaitu Tesalonika, Filipi, dan Berea. Mereka menunjukkan suatu kerelaan yang sangat luar biasa. Selagi dicobai dengan pelbagai penderitaan, mereka juga termasuk jemaat-jemaat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ini konsep kekayaan yang unik dan luar biasa dalam firman. Biasanya yang disebut kaya yaitu orang-orang yang memiliki uang banyak, jabatan populer, rumah mewah, dan harta melimpah. Tapi kita diajarkan dan disadarkan lewat firman hari ini bahwa kekayaan yang sesungguhnya dalam pandangan Tuhan yaitu kekayaan dalam kemurahan. Atau dengan kata lain, yaitu orang yang hidup memiliki kebaikan-kebaikan yang nyata, mau memberi dan membantu orang sekitar, termasuk bagi mereka yang sangat membutuhkan. Paulus menjelaskan dalam ayat 13, bahwa kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Paulus menyadari bahwa tiap jemaat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak selamanya jemaat di Yerusalem akan kekurangan.
Begitu juga sebaliknya, tidak selamanya jemaat di Korintus akan berada dalam kelebihan. Poin penting di sini, Paulus memberikan motivasi supaya sebagai jemaat Kristen, mereka mau hidup saling membantu. Ini adalah satu prinsip dasar jemaat mula-mula yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini satu prinsip yang sangat luar biasa dalam kehidupan berjemaat, khususnya soal saling mengasihi, saling membantu, dan saling berbagi. Seperti ada kalimat bijak mengatakan, jangan orang susah lia orang yang senang, senang lia orang yang susah. Tapi mari orang susah lia orang yang susah, senang lia orang yang senang. Paulus juga menjelaskan satu dasar yang sangat alkitabiah, yaitu kisah di Perjanjian Lama ketika bangsa Israel mengumpulkan mana di padang gurun. Dalam peristiwa itu, tidak ada orang yang kekurangan dan tidak ada yang kelebihan, tapi semuanya tercukupi sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi intinya, firman ini mau memberikan motivasi bagi kita semua, bahwa orang-orang yang suka berbagi tidak akan pernah kekurangan. Karena tidak ada satupun kisah dalam sejarah manusia bahwa orang yang suka berbagi dan membantu orang lain akan menjadi miskin. Malahan, sebaliknya orang-orang yang memiliki kerelaan memberi akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Tuhan membukakan banyak pintu-pintu berkat bagi orang yang memiliki ketulusan memberi dan membantu orang lain. Teolog terkenal bernama Rick Warren berkata, "Giving is the highest level of living," atau memberi adalah tingkatan tertinggi dalam kehidupan. Hal ini juga berkaitan erat dengan prinsip memberi dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Itulah yang sudah dilakukan dan diteladankan oleh Kristus yang rela memberi nyawanya. Ia yang sekalipun kaya, rela menjadi miskin, supaya kita semua menjadi kaya karena kemurahannya. Semoga firman Tuhan ini memberikan semangat yang baru bagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau yang sudah memberikan kesempatan kami belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Kami sudah membaca dan merenungkan firman di saat ini. Biarlah firman ini yang akan semakin memotivasi kami, memperlengkapi kami, bahkan memperbaharui kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki ketulusan dan keikhlasan, berbagi dengan orang-orang di sekitar kami, membantu, saling mengasihi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan firman ini sesuai dengan kehendak Engkau. Kami bermohon lewat doa ini, kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan firman lewat channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Baik mereka yang berasal dari jemaat Gemim Bukit Muria Rike maupun juga di luar jemaat Gemim Bukit Muria Rike yang senantiasa setia mengikuti pelayanan firman setiap hari. Diberkatilah mereka semua dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami yakin setiap jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Di saat ini kami bermohon kepadamu Tuhan, diberkati juga tim multimedia Gemim Bukit Muria Rike yang senantiasa setia melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan kiranya akan kembalikan berkat-berkat melimpah bagi mereka dan keluarga mereka masing-masing. Di saat ini kami bermohon kepadamu Tuhan, diberkatilah pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di Gereja Masih Injili di Minasa,
mulai dari aras sinode, aras wilayah, sampai juga di aras jemaat, termasuk di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Program-program pelayanan semuanya boleh terlaksana dengan baik, sehingga jemaat ini semakin bertumbuh dalam Kristus. Dan kami juga bermohon kepadamu Tuhan, diberkatilah kami semua ketika beraktivitas di hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menjaga, melindungi, dan membentengi kami semua, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa yang boleh kami sampaikan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pelayanan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga kita masing-masing dalam aktivitas dan pekerjaan kita. Shalom.